Saudara, warga yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim berdemo di depan Kejati Kaltim. Mereka menuntut aparat penegak hukum untuk memeriksa dugaan penyimpangan anggaran yang digunakan Gubernur Kaltim. Demo di depan Kejati Kaltim ini adalah buntut dari aksi sebelumnya yang meminta DPRD Kaltim menggulirkan hak angket Gubernur Kaltim Rudi Masud. Para demonstran meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran. Adapun yang diduga anggaran yang menyimpang, diantaranya dana renovasi rumah dinas gubernur 20 miliar rupiah hingga pergantian dirut Bank Kaltim Tara yang diduga kuat syarat kepentingan politis. Keluar, Pak. Kami juga mau tahu siapa Pak Kajati. Kami juga mau kenal, Pak. Punya adat kami. Dengan dibukanya pagar ini kita ucapkan. Untuk mengetahui informasi terkini kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Rijal Mustafa dan juru kamera Jasmine Jafar di Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat siang Rijal, apa saja tuntutan massa dalam aksi demo hari ini? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara, kami sampaikan memang hari ini unjuk rasa yang berasal dari warga yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim yang berdemo di depan Kejati Kaltim. Sejak pagi tadi mereka memang menuntut aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Rudi Masud terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran yang digunakan. Salah satunya mengenai soal mobil dinas, pembelian mobil dinas yang mencapai 8,5 miliar yang kemudian dikembalikan. Kemudian ada juga renovasi rumah dinas yang mencapai 25 miliar. Dan ada juga mereka menyampaikan tadi pergantian Direktur Utama Bank Kaltim Tara yang memang mereka duga kuat syarat dengan kepentingan politik. Buntut agenda aksi demo hari ini yang digelar Pak warga yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim ini, mereka kesal lantaran hak angket yang kemarin mereka minta di DPRD Kaltim hingga saat ini belum digulirkan. Memang kalau kita lihat waktu dari 21 April lalu dan sekarang 21 Mei, jedanya udah 1 bulan, memang hari ini belum ada terpantau jadwal untuk DPRD sendiri melakukan hak angket yang diminta warga yang berdemo sebelumnya, Bella. Rijal, lalu demonstrasi ini berlangsung di depan Kejati. Apakah sudah ada jajaran dari Kejati yang menemui masa aksi? Ya Bella, kami sampaikan juga memang tadi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah, warga yang berdemo sekitar 2 jam berlangsung kegiatan demonstrasi di depan Kejati. Para massa ini diterima langsung oleh Bapak Kejati Kaltim, Supardi, menerima surat yang berisikan laporan dugaan penyelewengan anggaran yang digunakan pemerintah Kaltim yang dipimpin oleh Gubernur Kaltim sendiri. Tadi disampaikan secara terbuka di depan warga yang berdemo, Kejati Kaltim bilang laporan yang diterima atau surat yang diserahkan tadi akan dipelajari, kemudian nantinya terkait proses laporan di Kejati sendiri akan disampaikan secara transparan dan mereka komitmen untuk memberikan informasi update kepada warga yang berdemo kali ini untuk tetap menjalankan tuntutan atau untuk merespon tuntutan warga yang berdemo di kantor Kejati terkait soal dugaan pelanggaran penyimpangan anggaran yang digunakan pemerintah Provinsi Kaltim yang dipimpin Gubernur Rudi Masud. Bella. Baik, kita akan nantikan seperti apa jalannya demo, apakah nanti akan memanjang hanya hari ini saja atau mungkin memanjang ke hari-hari berikutnya. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rijal Mustafa dan Jasmine Jafar dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati. Saudara, terkait gelombang protes warga terhadap jalannya roda pemerintahan di Kalimantan Timur, kita akan bahas bersama pengamat kebijakan publik Universitas Mula Warman Samarinda, Saiful Bahtiar. Selamat siang Pak Saiful, dengan Bella di studio. Selamat siang Mbak Bella. Pak Saiful, warga kembali berunjuk rasa memprotes kebijakan Pemprov Kaltim. Bagaimana Anda melihat gelombang protes ini? Dan tadi kan sempat dikatakan bahwa sebenarnya ada tanggal 21 sudah ada demo yang dilakukan di depan DPRD, tapi tampaknya sampai saat ini hak angketnya juga belum digulirkan seperti itu. Ya, ini satu faktor Mbak. Sebenarnya ini demonstrasi hari ini yang dilaksanakan oleh
beberapa kelompok masyarakat yang ada di Kalimantan Timur ini bagian dari kelanjutan demo-demo sebelumnya. Sehingga ini rangkaian, ada beberapa aspirasi yang sudah disampaikan di beberapa waktu yang lalu, namun sampai saat ini tidak direspon secara serius ya oleh DPRD Kaltim, sehingga kemudian hari ini massa kembali lagi berdemonstrasi. Pertama, menagih janji dari DPRD Kaltim yang akan melaksanakan atau menggunakan hak angket DPRD Kaltim terhadap beberapa indikasi adanya hal-hal yang dianggap ganjil atau berpotensi penyimpangan ya terhadap penggunaan anggaran APBD Kaltim baik 2025 maupun 2026. Kemudian yang kedua, seiring dengan berkembangnya kondisi ini jadi masyarakat itu atau kelompok masyarakat ini merasa kecewa kepada DPRD Kaltim karena sampai hari ini tidak ketegasan, kejelasan dan kepastian kapan DPRD Kaltim itu menggunakan hak angketnya. Bahkan informasinya hari ini malah beramai-ramai anggota DPRD Kaltim terutama yang mewakili beberapa fraksi itu justru berkonsultasi ke Kemendagri gitu ya. Padahal hak angket itu kalau kita perhatikan di pasal 106 Undang-Undang 23 2014 dan pasal 115 itu merupakan hak politik. Hak politik yang bisa digunakan oleh DPRD Kaltim terkait dengan adanya fakta atau fenomena-fenomena kebijakan-kebijakan yang diambil atau yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu berpotensi itu melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundangan dan itu berdampak luas terhadap masyarakat. Saya kira ini satu hal yang mengindikasikan bahwa kekecewaan massa atau kekecewaan masyarakat Kaltim yang sudah sebelumnya demo hari ini menagih kembali janji mereka kepada DPRD, tapi kemungkinan DPRD-nya tidak lengkap yang akan menemui massa, maka massa beralih ke beberapa instansi tadi yang dari pagi sampai siang hari ini didatangi oleh massa yang berdemo tadi gitu Mbak. Kalau tadi dikatakan hari ini mereka meminta juga aparat penegak hukum untuk memeriksa Gubernur Kaltim Rudy Masud. Nah, sebenarnya Pak Saiful, apa yang Anda soroti dari tata kelola pemerintahan dan kebijakan Pemprov Kaltim? Kalau tadi dikatakan sekarang DPRD-nya bukannya menggulirkan karena itu adalah hak politik, malah memilih untuk berkonsultasi dengan Kemendagri. Apa yang bisa Anda soroti dari pola ini? Ya, ini muncul satu dugaan ya, atau persepsi publik yang berkembang bahwa adanya fenomena atau fakta yang muncul ke permukaan terkait dengan adanya indikasi pemborosan penggunaan anggaran di APBD Kaltim 2025 dan 2026 ini, itu semakin menguatkan adanya dukungan dari DPRD Kaltim ketika menganggarkan anggaran tersebut gitu ya. Nah, sehingga ini bisa dilihat oleh publik dengan adanya ketidakkonsistenannya DPRD Kaltim, padahal di demo 21 April yang lalu itu semua fraksi sudah berdatangan akan melaksanakan hak angket mereka atau penggunaan hak angket mereka terhadap ada beberapa hal yang dianggap sesuatu yang tidak wajar dalam penggunaan anggaran APBD Kaltim, misalnya seperti pembelian mobil mewah ya yang 8,5 miliar itu, kemudian renovasi rumah dinas dan kantor gubernur yang dianggap besar gitu. Belum lagi pembentukan tim transisi atau tim ahlinya gubernur, serta ada dugaan terjadinya praktek dinasti politik di beberapa organisasi publik yang ada di Kalimantan Timur. Nah, ini sebenarnya hak angket yang didorong oleh publik itu bagian dari agar DPRD Kaltim itu dianggap serius dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan atau fungsi kontrol. Sehingga kalau itu bisa diwujudkan hak tadi, ini kan akan kembali mendorong ya, atau paling tidak akan kembali menguatkan trust publik atau kepercayaan publik terhadap DPRD Kaltim yang selama ini dianggap tidak melakukan fungsinya dengan baik, termasuk dengan justru adanya indikasi mendukung gubernur beserta jajaran Pemprov Kaltim yang menganggarkan tadi beberapa anggaran yang dianggap itu termasuk fasilitas mewah untuk kepala daerah,
di tengah adanya instruksi Presiden atau Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, serta adanya tekanan-tekanan fiskal Kaltim yang sampai hari ini sudah terkurangi hampir 60% lebih ya dari anggaran tahun-tahun sebelumnya, terutama anggaran tahun 2024. Dan kalau DPRD sampai hari ini masih belum menggunakan hak angketnya tadi untuk melakukan proses penyelidikan terhadap hal yang diduga tadi adanya ketidakkonsistenan dari pemerintah Pemprov Kaltim itu untuk penggunaan anggaran untuk kepentingan publik secara luas dan lebih mengutamakan kepentingan para pejabatnya terutama kepala daerahnya. Nah itu tentu dianggap adanya indikasi bahwa selama ini sebenarnya DPRD Kaltim juga sama saja dengan Pemprov Kaltim cara berpikirnya dalam menggunakan anggaran APBD Kaltim yang ada sebelumnya. Nah yang kedua adalah sebenarnya kalau mau melihat lebih jauh tentunya dengan adanya instrumen hak angket itu sebenarnya lebih clear gitu ya. Dengan demikian nanti dalam proses penyelidikan itu akan terungkap apakah selama ini misalnya terkait dengan pembelian mobil mewah, kemudian renovasi rumah jabatan dan ruang-ruang kerja yang dianggap terlalu mewah, serta juga adanya dugaan praktik dinasti politik yang ada di Kaltim saat ini dan beberapa hal lain lagi yang mestinya itu akan terungkap dari proses penggunaan hak angket DPRD Kaltim kalau itu digunakan. Tapi sampai saat ini ada indikasi berusaha berkelit dari penggunaan hak angket tadi, dan tentu kita lihat dari sisi kekuatan politik yang ada di DPRD Kaltim, itu partainya gubernur itu lebih dominan. Maksudnya lebih dominan, kalau partainya gubernur atau fraksi Golkar tidak hadir dalam paripurna untuk penentuan penggunaan hak angket atau tidak, maka itu hampir dipastikan secara kalkulasi matematika maka hak angket itu tidak bisa terjadi karena tidak mencapai quorum 3/4 jumlah anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna. Nah ini juga sudah menjadi sesuatu menurut saya sudah menjadi perbincangan publik yang ada di Kalimantan Timur. Dan ini semakin tidak kemana karena tadi DPRD Kaltim yang tidak tegas dan ada kesiapan hak angket digunakan. Sehingga masyarakat janji yang sudah tanda tangan di tanggal 1 April 2026 yang lalu itu. Tadi Pak Saiful mengatakan ada indikasi bahwa DPRD juga mengetahui penggunaan dana tersebut dan juga ada indikasi kalau memang kayaknya hak angket tidak akan digulirkan karena partai yang dominan di sana pendukungnya Pak Gubernur ini juga tampaknya belum nggak setuju gitu ya dengan penggunaan hak angket. Lalu kemudian siapa yang mengawasi Pak? Karena kan ini tuntutan masyarakat tuh sudah jelas karena memang terang-terangan sekali ada anggaran-anggaran yang dipergunakan sedangkan kita harus efisiensi. Lalu siapa kemudian yang harus mengawasi? Bagaimana meritokrasi? Apakah dua hal ini kemudian akan kalah dengan politik dinasti? Iya. Saya kira memang agak media, agak betul terjadi di Provinsi Kalimantan Timur karena ada hubungan saudara, ada hubungan kerabatnya yang dekat sekali antara gubernur dan ketua DPD. Itu menjadi rahasia umum. Yang kedua adalah bahwa partainya gubernur itu dominan jumlahnya yang di dari fraksi sudah atau sudah banyak jumlahnya. Nah sehingga mestinya idealnya ya secara tekstual baik secara teori maupun secara praktik mestinya itu harus dipisahkan antara kepentingan baik pribadi kelompok dan kepentingan politik. Kalau ininya bisa jalan dengan baik, artinya Prof. Kaltim berjalan dengan tupoksinya, DPRD juga berjalan sesuai dengan fungsinya, maka mestinya itu harus antara kepentingan kelompok, terutama kelompok ya, kemudian juga kepentingan publik. Nah, kalau dilihat konteksnya sampai hari ini itu tidak berjalan dengan baik, maka kemudian ketika ada hipotesa yang menyebutkan bahwa opsi praktek dinasti politik itu akan terjadi fungsi kelembagaan, fungsi pemerintahan daerah itu terbukti
Jadi faktanya kebijakan gubernur misalnya ini juga PP-nya terutama, dan ada indikasi didukung sebagai sebuah kelompok yaitu praksi dari Kaltim mendukung praksi tadi. Nah, kalau konteks yang seperti ini, maka kemudian kepentingan publik itu akan dibantah karena mestinya tadi kedua pihak ini baik maupun legislatif itu berdiri dengan kepentingan masyarakat Kaltim. Kalau yang ada sampai hari ini itu lebih mengedepankan kepentingan kelompok, nah kelompok artinya kepentingan politik. Dan yang kebetulan lagi karena kepalanya itu adalah ketua di tingkat provinsi yang ada saat ini. Di situ yang menjadi benang kusutnya. Jadi kemudian dengan publik akan terjadi kalau dari yang partai-partai yang berkuasa itu tidak segera evaluasi, merefleksi diri, menyadari bahwa ini mereka sudah salah. Artinya mereka berkepentingan dengan publik, kepentingan masyarakat. Baik, Pak Saiful. Dengan kelompok tertentu yang itu merugikan. Tadi memang harus mengurai benang kusut dan juga partai-partai yang mendukung Gubernur Masuk kita harapkan juga punya sisi mendesak supaya apa yang menjadi protes dari masyarakat Kalimantan Timur ini bisa segera terselesaikan. Kita tidak mau lagi melihat ada hal-hal yang mungkin mencederai rasa rasa masyarakat yang ada di sana. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini. Pak Saiful Bahtiar, pengamat kebijakan publik Universitas Mula Warman Samarinda, selamat beraktivitas kembali.